Jodoh Dokter Kimi, episode 7. Aku tidak bisa. Sebenarnya, usai makan malam bersama orang tuanya, Ethan duduk sembari memainkan HP-nya di ruang tamu. Sedikit bermain game untuk mengisi waktu luangnya. Terdengar suara langkah mendekat ke arahnya seiring dengan suara bisikan-bisikan dari kedua orang tersebut, yang tak lain adalah Andre dan Aira. Membuat pria itu menghentikan gerakannya, fokus kepada kedua orang itu. Andre dan Aira duduk di depan Ethan. "Tan, ada yang mau papi bicarakan?" Suara tegasnya tetap terdengar, dilengkapi mimik wajah seriusnya seperti biasanya. Ethan menebak, pasti ini sesuatu yang serius. "Ada apa, Pi?" Memperbaiki cara duduknya. Aira, ia tetap duduk di samping suaminya dengan diam, memikirkan kira-kira apa yang akan terjadi nanti. "Kami sudah menjodohkan kamu dengan anak teman papi." Pernyataan itu tersampaikan dengan sangat lantang. Iris Ethan seketika menajam. "Ethan tidak bisa." Tolaknya masih dengan nada halus. "Sudah tidak bisa ditolak, karena kami sudah menentukan tanggal pertunangan kalian, dan wanita itu juga sudah menerima perjodohan itu." Ethan mengepalkan tangannya. "Tidak bisakah kalian meminta pendapatku dulu? Ini hidupku, Pi. Kenapa kalian mengatur seenaknya saja?" Suara pria itu sudah naik 1 oktav lebih tinggi. "Kami hanya tidak mau kamu salah pilih, Nak. Mami sama papi yakin wanita ini yang terbaik untukmu. Dia juga dari keluarga baik-baik, terlebih lagi kami mengenal mereka." Kali ini Aira ikut menimpali. "Tapi gak bisa gini dong, Mi. Ethan berhak nentuin pilihan Ethan sendiri." Ethan tak habis pikir dengan ide konyol kedua orang tuanya. Bisa-bisanya, di zaman yang modern seperti sekarang, mereka masih main jodoh menjodohkan. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, pikirnya. Cobalah bertemu dengannya. Belum tentu juga kamu tidak tertarik dengannya, kan? Dan lagi, wanita itu terbilang cantik. Kami yakin pilihan kami tidak salah, Ethan. Atau kamu mau langsung melihat fotonya? Mami ada kok fotonya di kamar. Biar Mami ambil. Aira telah mengangkat bukunya berniat ke kamar. Namun diurungkan sebab Ethan langsung berdiri dan beranjak pergi meninggalkan kediaman itu tanpa mengatakan apapun lagi. "Ethan, tunggu dulu, Nak," panggil Aira. Ia ingin mengejar sang putra namun tangannya dicegah oleh Andre. "Tidak usah dikejar, Mi. Biarkan saja. Paling dia ke kafe." "Tapi Pi, sudah. Lebih baik sekarang kita ke kamar." Andre dan Aira pun meninggalkan ruang tamu itu. Jika Andre sangat santai berbeda dengan Aira. Wanita berbaya itu mengkhawatirkan putranya. Flashback off. Ethan menghembuskan nafas kasar. "Nggak ada salahnya kamu coba bertemu dengannya. Benar apa yang dikatakan orang tuamu. Belum tentu kau tidak menyukainya, kan? Kamu bisa kan mencoba dekat dengannya sebelum kalian menikah?" Ujar Kimi, mengamati raut wajah pria yang sedang merasa kesal di depannya. "Sama sepertimu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Sekalipun aku tidak kenal, ya apa salahnya jika bisa mendekatkan diri dengannya. Nanti kalau kami bertemu, mungkin saja bisa klop." Manik Ethan menelisik wanita yang sedang berbicara panjang lebar di depannya. "Aku tidak sepertimu. Aku masih bisa cari jodohku sendiri tanpa campur tangan orang tuaku." "Mana buktinya? Sampai sekarang juga kau masih jomblo," cibir Kimi. Telak. Ethan membulatkan matanya, mendelik kesal ke Kimi. "Kau meremehkanku?" "Tidak,
Aku hanya bicara fakta saja. Tak mau kalah. Sudahlah, daripada kau bertengkar dengan orang tuamu, lebih baik kau ikuti saja. Menaik turunkan alisnya bermaksud mengejek, mengutarakan bahwa nasib kita sama, brother. Nikmati saja. Cih, Anda menyebalkan sekali, Bu Dokter. Aku tidak akan menerima perjodohan itu. Aku akan menikah dengan wanita yang memang aku cintai. Keras kepala. Kimi mengucap dengan penuh penekanan. Biarin. Andai aku bisa menolak sama sepertimu. Tapi nyatanya aku tidak mampu melakukannya. Batin Kimi. Hei, kau mau kemana? Ethan dengan segera menghabiskan makanannya saat melihat Kimi mulai beranjak. Mau pulang. Teriak Kimi asal, kembali berjalan menyisiri pantai. Main air dulu. Ethan berlari mengejar Kimi. Malas. Yakin. Rugi loh kalau kesini tapi nggak snorkeling. Pemandangan di bawah laut sangat indah. Mencoba menahan Kimi lebih lama lagi. Lagian kamu nggak piket kan? Kimi mengangguk. Ia mulai termakan omongan pria cerewet itu. Bukankah lebih baik menjelajah dulu di bawah laut? Pasti menyenangkan. Waktu menunjukkan jam 3 siang. Kimi dan Ethan beserta yang lainnya pun pulang setelah bermain di pantai dan menjelajah di bawah laut. Beruntung Ethan nebeng di mobilnya, jadi ia bisa duduk santai sembari menikmati perjalanan, melihat suasana sepanjang perjalanan pulang. Kenapa aku merasa kami seperti sepasang kekasih ya? Astaga Kimi, buang jauh-jauh pikiran sialanmu itu. Kau sudah punya calon suami, dan dia juga sudah punya calon istri. Jangan berpikiran yang aneh-aneh deh. Tapi kenapa dia berdemek banget sih saat memegang setir dengan satu tangan begitu? Ditambah lagi dengan kacamata hitam yang bertengger manja di hidung mancungnya. Oh, perfecto. Melirik dengan ekor matanya. Calon istrinya pasti sangat beruntung. Punya calon suami setampan dan sekekar ini. Aku jadi iri. Apa yang kamu pikirkan, Kimi? Ingat batasanmu. Batin Kimi. Memilih membuang muka ke samping. Ia tidak ingin pikiran kotornya meracuni otaknya yang masih suci, sesuci embun di pagi hari. Apa yang dia pikirkan? Kenapa dia terlihat malu-malu begitu? Tapi dia lucu. Batin Ethan. Tidurlah, perjalanan masih jauh. Ujar Ethan melirik sekilas Kimi kemudian kembali fokus ke depan. Aku gak ngantuk kok. Bersandar di jok mobil seraya melipat kedua tangannya di dada. Aku tidak mungkin tidurlah di depanmu. Aku kan menjaga image. Mana kalau aku ngorok? Atau aku membuat betah dengan air liurku? Jangan deh, jangan. Oke Mata, kali ini kita harus kompak ya. Jangan sampai kau mengkhianatiku. Oke? Batin Kimi. Kapan kau akan bertemu dengan calon yang dijodohkan denganmu? Rupanya pria ini sangat belak-belakan. Pertanyaan yang cukup pribadi ini bisanya meluncur bebas tanpa hambatan dari bibir pria ini tanpa canggung. Aku tidak tahu. Aku hanya menunggu informasi dari orang tuaku saja. Terdiam sesaat. Kenapa? Tidak. Jawabnya singkat. Aku hanya penasaran. Bagaimana rupa pria yang dijodohkan denganmu? Apa dia lebih tampan dan lebih mapan dariku? Batin Ethan. Ethan menggelengkan kepalanya cepat. Ada apa denganku? Rasa penasaranku ini seperti memperjelas kalau aku menyukai wanita ini. Apa secepat ini aku menyukainya? Rasanya tidak mungkin. Tapi dadaku, kenapa harus berdebar kalau melihatnya? Bukankah itu artinya aku ada rasa dengannya?
dengan orang yang sudah dijodohkan dengan pria lain. Tidak. Aku akan mencoba untuk menghindar dulu, biar aku bisa memastikan perasaanku padanya. Gumam Ethan dalam hati. Rasa yang tak pasti membuat pria itu pusing. Dokter cantik yang baru ia kenal telah mengalihkan dunianya. Ethan adalah seorang pria yang normal. Di usianya saat ini yang sudah terbilang matang, ia pun mendambakan sosok pendamping hidup. Terlebih lagi ketika melihat kebahagiaan para sahabatnya dengan istri mereka, semakin menguatkan keinginannya itu. Bukan hanya itu, tak munafik, ia sudah sangat ingin ada seseorang yang dapat menjadi penghangat ranjangnya.